Iya, kita telah belajar firman Tuhan kemarin membangun kebersamaan ya. Sekarang juga ini temanya kebersamaan dalam komunitas. Saya ambil subtemanya kasih adalah modal terbesar dalam membangun kebersamaan. Agak panjang ya. Tak baleni nanti jenengan ikuti. Kasih adalah modal terbesar dalam membangun kebersamaan. 1, 2, 3. Kasih adalah modal terbesar dalam membangun kebersamaan. Iya, luar biasa. Iya. Kasih adalah modal terbesar dalam membangun kebersamaan. 1, 2, 3. Kasih adalah modal terbesar dalam membangun kebersamaan. Puji Tuhan, terima kasih. Kolose 3 ayat 14. Kita akan membaca Kolose 3 ayat 14. Ayat bisa dicarikan, ditampilkan di layar, dan kita akan baca bersama-sama. Berapa menit saya tinggal ya? Tinggal 10 menit. Tak waca ya. Padahal persiapannya sampai kantor-kantor. Kita baca 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih ya itu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan komunitas, khususnya komunitas Kristen. Yang menjadi pertanyaan, apakah kasih itu? Ya, seandainya saya tanyakan satu persatu, pasti jawabannya beda-beda, dan pasti 10 menit nggak selesai. Satu jawaban tuh. Baik, kalau gitu udah usah saya tanyakan satu persatu. Iya. Kasih adalah perasaan sayang. Ya. Amin. Kasih itu perasaan sayang yang muncul dari hati yang dalam. Tapi tidak berarti yang diwujud nyatakan dalam sikap, perkataan, dan yang terakhir pasti perbuatan. Jadi ada 3 hal untuk menunjukkan orang itu kelihatan mengasihi atau tidak. Itu lihat sikapnya. Saya bisa lihat sikap orang ini gitu ya. Ketika ketemu, ketika menyapa, ketika itu bisa kelihatan ya. Kemudian ketika berkata-kata, orang ini mengasihi atau tidak itu kelihatan. Bapak Ibu bisa bedakan orang yang berkata-kata antara yang mengasihi dengan yang tidak? Tahu? Tahu, ya kelihatan. Saya tanya, mau kemana mas? Merono. Nah itu jelas itu ya, kurang lah kasihnya. Dia mau ke sarapan mas? Ngopo tetap mau sarapan? Ya itu jelas kan ya. Sikapnya juga kalau udah berkata, apalagi ya perbuatannya ya. Baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih lanjut tadi ya. Itu kasih perasaan sayang dari dalam hati terwujud dalam sikapnya, perkataannya, makanya hati-hati ya. Kemudian dalam perbuatannya. Nah perbuatannya itu semakin kelihatan ya. Dan di dalamnya itu ada unsur yang namanya pengorbanan. Kasih itu unsurnya pengorbanan, dan lagi tanpa pamrih. Ini kasih yang disebut kasih teragung, tertinggi, terhebatnya ini kasih agape ya. Sudah hafal Bapak Ibu kasih ini? Ya udah ya, udah jelas kasih itu seperti itu. Nah itu tinggal aja lakukan ya.
Nanti kebersamaan itu akan langgeng kalau kita lakukan ini. Kenapa ini modal besar? 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Nanti kalau kurang, saya minta waktu sedikit lagi boleh? Kalau tidak boleh, ya udah saya pulang langsung aja ya. Oh, berarti saya tidak mengasih juga. 1 Korintus 13 ayat 13. Kita baca bersama. Sudah bisa dikeluarkan, Mas? Sudah. 2, 3. Demikianlah tinggal ketika ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, kasih. Ya. Orang Kristen itu modalnya telu, iman, pengharapan, kasih. Tapi yang paling besar itu kasih. Karena yang lainnya itu nanti akan sudah nggak digunakan lagi. Kalau kita udah ketemu Yesus, sudah nggak ada namanya iman, karena udah langsung. Pengharapan, ngapain kita harap kalau kita udah terima semuanya, betul? Tapi yang namanya kasih, ini akan terus dowo, panjang, nggak ada akhirnya. Amin. Baik. Dan kemudian, bahkan bila dibandingkan dengan karunia rahmat yang paling hebat sekalipun, kasih ini tetap nomor 1. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, terima kasih. Lanjut. Ayo, lanjut. Jadi kasih itu dibandingkan dengan karunia apapun, bahkan iman yang pindahkan gunung, bayangkan. Dan di situ tadi dikatakan kalau orang bisa memberikan nyawanya aja, tubuhnya untuk dibunuh, tapi kalau tanpa dasar kasih, no, nggak ada gunanya sama dengan gong yang berkumandang dan anu yang gemerincing. Apa anu? Dan luar biasa lagi ini, saya buat printing. Jadi kasih ini kita ayo dikasih aja, ini kasih ini pokoknya bagus banget. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 2, 3. Wow, ternyata Allah adalah kasih. Tuhan, makanya kasih itu begitu tinggi, begitu hebat, nggak bisa ditandingkan apapun. Karena kasih itu Allah. Jadi ada kasih itu ada Allah. Nggak ada kasih nggak ada Allah. Jadi kasih itu manifestasi Allah. Nah, dan lagi disebutkan, ya, kalau kita ingin ketemu Tuhan, atau Tuhan diam dalam kita tidak pernah perlu kita itu ke gunung gitu ya, atau ke pohon besar atau bersemedi atau bertapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau ada di hidupku, menyertaiku, biar datang petunjuk begitu menyertai kita. Tidak perlu ada yang bertapa sampai 100 tahun ya, tapa sampai 100 tahun ya udah habis ya. Nah, tetapi ini lihat 1 Yohanes 4 ayat 12. Ini betapa hebat banget ya. 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 12. Ya, berarti sudah bisa dikeluarkan 1 Yohanes 4 ayat 12. Baik. 2, 3. Ya ampun ya. Belum pernah ada orang yang melihat Allah, tetapi kalau kita mengasihi
sebagainya. Ternyata ketika kita berkata, berpikir, berbuat, bersikap kasih, ini Allah udah nempel di hidup kita. Makanya benar kalau orang itu suka melakukan perbuatan baik itu pasti akan menuai baik. Karena yang dilakukan itu perbuatan Allah. Jadi komunitas Kristen itu lahirnya dari sebuah kasih untuk berbuat kasih. Amin. Setuju? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan lebih lagi di sini 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Sedikit lagi, dikit ya. Dikit. Sudah ketemu kan? Ya oke. Ya kita baca dengan cepat. 2, 3. Berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Luar biasa. Komunitas yang kehilangan kasih adalah kejatuhan yang teramat dalam dan harus bertobat. Ini adalah peringatan yang sangat keras dari Sang Yang Maha Tahu. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Ya. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Ya, seayat ini aja. Udah 2 ayat ini ya. 4 sampai 5. Baik, ya. Setelah itu udah ya. Masih dikit tapi tidak usah diteruskan. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama. 2, 3. Demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah, gereja, ketika komunitas Kristen ini jemaat Efesus dulu tuh, udah lama banget 2000 tahun yang lalu kurang dikit ya, itu terjadi di sana tuh, gerejanya tegas banget, ajaran sesat dibabat dan sebagainya, kerjanya keras, gerejanya maju, tapi kehilangan satu, kasih. Ternyata elemen kasih ini ketika nggak ada, Yesus katakan begini, kamu telah jatuh sangat dalam. Pokoknya gereja udah nggak ada kasih, orang-orangnya udah nggak perlu kasih, ketemu sudah nggak soparu, kemudian soparunya sudah sembuh, sudah, lihat aja udah kayaknya, iya. Orang lihat tanpa kasih itu gimana? Bisa mengangkat. Itu orang menderita ya. Baik, ya. Jadi kalau gereja sudah kehilangan kasih, maka ya tak ada lagi yang namanya kebersamaan dalam komunitas. Nah, kalau komunitas ini sudah tidak ada bersamaan, maka komunitas ini akan bubar. Yakin, percaya enggak? Kalau gereja itu sudah tidak ada kasih, pasti akan bubar. Tetapi kita percaya gereja GIG Juwana selalu mengubarkan yang namanya kebersamaan dan kasih. Amin. Sehingga gereja ini akan tetap eksis sampai Gusti Yesus rawuh di dunia ini. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sudah selesai ya. Dan mohon maaf ya Pak Panitia. Ini, mari kita akan datang kepada Tuhan.
Minta satu lagu boleh? Boleh ya? Saya lagu dia tapi seperti wanita. Oh ya Bapak ya. Seperti wanita. Oh, ternyata wanita itu enggak ada lagu Kristen seperti Bapak pria. Seperti wanita. Baik. Bercinta